Halo teman-teman, selamat datang kembali di Laskar Pelangi Channel. Teman-teman, video kali ini kita akan membahas latihan soal UTS atau PTS dan boleh juga untuk latihan soal UAS ya atau PAS ya. Tema 1, kelas 5 SD semester 1 kurikulum 2013 dan juga kurikulum Merdeka Belajar. Oke teman-teman, untuk mempersingkat waktu langsung saja kita akan membahas latihan soal-soalnya. Kita mulai dari soal muatan bahasa Indonesia, dari soal yang pertama hingga ke soal yang keenam ya. Soal yang pertama, gagasan yang menjadi dasar sebuah paragraf disebut A. Kalimat pengembang, B. Ide pokok, C. Kalimat inti, D. Kalimat tambahan. Tentu jawaban yang benar adalah B ya, disebut dengan ide pokok. Kemudian soal yang kedua, ide pokok dalam suatu paragraf disajikan dalam bentuk A. Kalimat penjelas, B. Kalimat rumpang, C. Kalimat utama, D. Kalimat murni. Tentu jawaban yang benar adalah C ya, disebut atau disajikan dalam bentuk kalimat utama. Kemudian soal yang ketiga, paragraf yang kalimat utamanya berada di awal paragraf disebut A. Induktif, B. Campuran, C. Awalan, D. Deduktif. Tentu jawaban yang benar adalah D ya, disebut paragraf deduktif. Kita lanjut ke soal yang keempat. Kalimat yang memberi informasi atau penjelasan dari ide pokok disebut A. Kalimat utama, B. Kalimat seruan, C. Kalimat pengembang, D. Kalimat tidak langsung. Tentu jawaban yang benar adalah C ya, disebut dengan kalimat pengembang. Kemudian soal yang kelima, paragraf yang kalimat utamanya berada di akhir paragraf disebut A. Induktif, B. Campuran, C. Deduktif, D. Ineratif. Tentu jawaban yang benar adalah A ya, disebut paragraf induktif. Kemudian soal yang keenam, di bawah ini cara menentukan ide pokok kecuali A. Membaca kalimat paragraf dalam paragraf 1 demi 1, B. Menentukan inti paragraf tersebut, C. Inti paragraf tersebut atau paragraf itulah disebut ide pokok, D. Menentukan ide pokok tanpa membaca bacaan. Ya, tentu jawaban yang benar adalah D ya, menentukan ide pokok tanpa membaca bacaan bukanlah cara menentukan ide pokok yang benar. Kita lanjut ke soal yang ketujuh, muatan PPKN dari soal ke-7 hingga ke-12 ya. Soal yang ketujuh, dasar negara Indonesia adalah A. UUD, B. Pancasila, C. Sumpah Pemuda, D. Bhinneka Tunggal Ika. Tentu jawaban yang benar adalah B ya, Pancasila. Jadi Pancasila adalah dasar negara Indonesia. Kita lanjut ke soal yang ke-8. Saling menghormati antar pemeluk agama lain merupakan nilai Pancasila. A. Sila ke-1, B. Sila ke-2, C. Sila ke-3, D. Sila ke-4. Tentu jawaban yang benar adalah A ya, sila ke-1. Kemudian soal yang ke-9, menjunjung tinggi persamaan derajat, hak dan kewajiban, dan saling mencintai sesama manusia merupakan nilai yang terkandung dalam sila Pancasila. Sila ke A pertama, B kedua, C ketiga, D keempat. Tentu jawaban yang benar adalah B ya, sesuai dengan nilai yang terkandung dalam sila kedua Pancasila. Kita lanjut ke soal yang ke-10. Gambar di bawah ini merupakan sikap atau perilaku yang mencerminkan nilai Pancasila. Sila ke A kelima, B keempat, C ketiga, D kedua. Tentu jawaban yang benar adalah C ya, sesuai dengan nilai Pancasila sila ketiga, yaitu Persatuan Indonesia. Kita lanjut ke soal yang ke-11.
Melaksanakan hasil keputusan musyawarah secara bertanggung jawab merupakan perilaku yang mencerminkan sila Pancasila, yaitu sila ke A pertama, B kedua, C ketiga, D keempat. Tentu jawaban yang benar adalah D ya, sesuai dengan nilai Pancasila yaitu sila keempat. Kita lanjut ke soal yang ke-12. Suatu sikap saling mengerti dan saling menghargai tanpa adanya sikap membeda-bedakan merupakan pengertian dari A. Bhinneka Tunggal Ika, B. Toleransi, C. Sumpah Pemuda, D. Pancasila. Tentu jawaban yang benar adalah B ya, pengertian dari toleransi. Jadi toleransi teman-teman adalah suatu sikap yang mana saling mengerti dan saling menghargai tanpa adanya sikap membeda-bedakan ya, baik membeda-bedakan antara suku, agama, ras, dan golongan ya. Kemudian kita lanjut ke soal muatan IPA dari soal ke-13 hingga ke-18. Soal yang ke-13, tulang disebut sebagai alat gerak pasif karena A. Tulang dapat bergerak dengan sendirinya, B. Tulang tidak dapat bergerak dengan sendirinya, C. Tulang tidak memiliki fungsi dalam organ gerak, D. Tulang yang mempengaruhi gerak otot. Tentu jawaban yang benar adalah B ya, tulang tidak dapat bergerak dengan sendirinya. Oke teman-teman, kita lanjut ke soal yang ke-14. Di bawah ini adalah hewan avertebrata kecuali A. Cacing, B. Laba-laba, C. Bintang laut, D. Burung. Nah, sebagai informasi, hewan avertebrata adalah hewan yang tidak mempunyai tulang belakang. Jadi jawaban yang benar adalah D ya, burung. Karena burung adalah hewan vertebrata, yaitu memiliki tulang belakang. Kemudian soal yang ke-15, otot yang bekerja tanpa kesadaran kita yang dipengaruhi oleh sistem saraf tak sadar dan dibentuk oleh sel-sel seperti gelendong di mana kedua ujungnya runcing dan mempunyai satu inti sel adalah A. Otot lurik, B. Otot polos, C. Otot jantung, D. Otot bisep. Tentu jawaban yang benar adalah B ya, disebut dengan otot polos. Kita lanjut ke soal yang ke-16. Otot yang menempel pada rangka tubuh manusia yang digunakan dalam pergerakan adalah A. Otot lurik, B. Otot polos, C. Otot jantung, D. Otot bisep. Tentu jawaban yang benar adalah A ya, otot lurik. Jadi otot lurik adalah otot yang menempel pada rangka tubuh manusia yang digunakan dalam pergerakan. Oke teman-teman, kita lanjut ke soal yang ke-17. Otot yang bekerja secara terus-menerus tanpa istirahat atau berhenti adalah A. Otot lurik, B. Otot polos, C. Otot jantung, D. Otot bisep. Nah, tentu jawaban yang benar adalah C ya, yaitu otot jantung. Nah, otot jantung itu bekerja secara terus-menerus tanpa berhenti atau istirahat ya. Nah, tentu kalau dia berhenti atau istirahat, tentu individu tersebut akan meninggal ya. Kemudian soal yang ke-18. Kelainan tulang karena sikap duduk yang salah, sehingga tulang belakang melengkung ke arah samping dan menyebabkan badan akan bengkok membentuk huruf S adalah A. Lordosis, B. Kifosis, C. Osteoporosis, D. Skoliosis. Tentu jawaban yang benar adalah D. Skoliosis. Jadi skoliosis teman-teman adalah kelainan tulang yang mana menyebabkan tulang tersebut akan bengkok membentuk huruf S ya. Kita lanjut ke muatan IPS dari soal 19 ke 24. Soalnya ke-19, letak suatu wilayah yang dilihat dari kenyataannya di bumi disebut A. Letak ekonomis, B. Letak astronomis, C. Letak geografis, D. Letak khatulistiwa.
Tentu jawaban yang benar adalah C ya, disebut letak geografis. Kemudian soal yang ke-20, letak suatu wilayah berdasarkan posisi garis lintang dan garis bujurnya disebut A. letak ekonomis, B. letak astronomis, C. letak geografis, D. letak khatulistiwa. Tentu jawaban yang benar adalah B ya, disebut letak astronomis. Jadi teman-teman, letak astronomis itu berdasarkan posisi garis lintang dan garis bujurnya pada suatu wilayah ya. Kemudian soal yang ke-21, letak geografis Indonesia berada di antara dua benua, yaitu A. benua Amerika dan benua Afrika, B. benua Asia dan benua Antartika, C. benua Australia dan benua Eropa, D. benua Asia dan benua Australia. Tentu jawaban yang benar adalah D ya, benua Asia dan benua Australia. Kemudian soal yang ke-22, segala sesuatu yang terjadi secara alami yang disebabkan oleh peristiwa alam disebut A. kenampakan alam, B. kenampakan buatan, C. iklim, D. lembah. Tentu jawaban yang benar adalah A ya, disebut kenampakan alam. Kemudian soal yang ke-23, di bawah ini adalah contoh ketampakan alam kecuali A. laut, B. sungai, C. lembah, D. jembatan. Nah, tentu jawaban yang benar adalah D ya, kecuali jembatan, karena jembatan adalah contoh ketampakan buatan. Ketampakan buatan adalah ketampakan yang dibuat oleh manusia. Kita lanjut ke soal yang ke-24. Pulau yang memiliki penduduknya paling padat di Indonesia adalah A. Pulau Sulawesi, B. Pulau Jawa, C. Pulau Papua, D. Pulau Sumatera. Tentu berdasarkan statistik kependudukan bahwa penduduk yang paling padat itu berada di Pulau Jawa. Jadi jawabannya B ya teman-teman, Pulau Jawa. Kemudian soal yang ke-25, soal muatan SBDP ya, dari soal 25 hingga ke 30. Soal yang ke-25, gambar atau serangkaian gambar yang mengandung sebuah cerita disebut A. poster, B. iklan, C. gambar cerita, D. ragam gambar. Tentu jawaban yang benar adalah C ya, disebut gambar cerita. Kemudian soal yang ke-26, rancangan gambar yang dibuat sesuai dengan gagasan disebut A. pewarnaan, B. komik, C. sketsa, D. judul. Tentu jawaban yang benar adalah C ya, sketsa. Jadi sketsa itu teman-teman adalah rancangan gambar ya, rancangan gambar yang dibuat sesuai dengan gagasan atau sesuai dengan tema ya. Kemudian soal yang ke-27, gambar yang dibuat seperti keadaan aslinya, baik bentuk, ukuran, dan tata letaknya disebut A. karikatur, B. dekoratif, C. kartun, D. realis. Tentu jawaban yang benar adalah D ya, disebut dengan realis. Kemudian soal yang ke-28, gambar yang melebih-lebihkan atau mengubah dari objek aslinya yang disajikan dengan karakter lucu dan aneh serta mengandung kritikan dan sindiran disebut A. karikatur, B. dekoratif, C. kartun, D. realis. Tentu jawaban yang benar adalah A ya, disebut gambar karikatur. Kemudian soal yang ke-29, gambar yang disajikan dengan mengubah bentuk objek aslinya namun tanpa menghilangkan ciri-ciri khasnya disebut A. karikatur, B. dekoratif, C. kartun, D. realis.
Tentu jawaban yang benar adalah B ya, disebut gambar dekoratif. Kemudian teman-teman, soal yang terakhir, soal yang ke-30. Gambar yang berfungsi untuk menghibur dan berisikan humor adalah A. karikatur, B. dekoratif, C. kartun, D. realis. Nah, tentu jawaban yang benar adalah C ya, disebut gambar kartun. Oke teman-teman, demikian pembahasan latihan soal kita kali ini. Jangan lupa like, komen, dan subscribe dan share ya. Sampai jumpa teman-teman di lain video. Terima kasih.